Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'd. Hiyakum ma'asratul ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang untuk hingga sampai bisa menonton video satu ini. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, pada tabi'in-tabi'atnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah istiqomah di jalannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya Amizu Salam selaku ketua komisariat kami Unisba untuk sedikit banyaknya menyampaikan kultum yang diadakan oleh kami daerah Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan terkait urgensi dan kekuatan doa dalam dakwah dan jihad. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa ad-du'a usilahul mu'min, atau artinya doa adalah senjata orang beriman. Ungkapan ini bukan merupakan hadis Nabi SAW, namun banyak ayat Al-Quran juga sunnah Nabi SAW yang sahih menjelaskan bahwa ungkapan itu secara makna adalah ungkapan yang sahih. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, jangan sampai kita sebagai umat muslim, khususnya para dai dan da'iyah, melalaikan senjata yang satu ini gitu. Karena tidak semua orang mampu menggunakannya tadi, kecuali orang-orang yang beriman tadi gitu. Juga banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa doa adalah kekuatan yang ampuh dan dahsyat. Doa yang digunakan oleh para anbiya wal mursalin dalam perjalanan dakwah dan jihad mereka, gitu kan. Seperti kita teringat kisah dari Nabi Nuh alaihissalam melakukan jihad dakwi siang dan malam secara sembunyi-sembunyi juga terang-terangan, gitu kan. Jihad yang dilakukan selama kurang lebih 950 tahun. Tapi ternyata masyarakat yang menerima atau objek dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam ini hanya sedikit saja gitu. Menghadapi kondisi seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Quran surat Nuh ayat 26 sampai ayat 27 yang berbunyi, wa qala nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajira kafara. Artinya Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Itu yang disampaikan atau yang didoakan oleh Nabi Nuh pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kemudian akhirnya gitu, kita ketahui ternyata Allah Subhanahu wa taala memang membinasakan seluruh orang-orang kafir itu sesuai doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam tadi. Nah, kita juga teringat dengan tentang atau doa Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Firaun dan bala tentaranya. Karena memang mereka sudah benar-benar melampaui batas dalam kecongkakan dan kepongahan dengan mengandalkan berbagai macam kekuatan duniawi yang dimilikinya. Juga saat itu Nabi Musa alaihissalam berdoa dalam Quran surat Yunus ayat 88 yang berbunyi, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala
fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana atmis ala amwalihim wa asdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabul alim. Nah, artinya Musa berkata, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ketahui apa yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya itu. Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Semua kisah tersebut adalah contoh dari doa-doa pada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar Allah menghancurkan orang-orang yang melampaui batas dalam melakukan pembangkangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasulnya. Terdapat pula contoh lain, yaitu doa para nabi yang mengharap agar kaumnya mau menerima dakwahnya. Salah satu di antaranya ialah doa Nabi Muhammad SAW. Nah, doa ketika dakwah beliau kepada orang-orang Taif disambut dengan lemparan batu dan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Nah, saat itu beliau Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka sebab mereka tidak mengetahuinya. Setelah kurang lebih 10 tahun kemudian seluruh penduduk Taif menyatakan Islam. Berarti kita ketahui ada jarak kurang lebih 10 tahun antara doa Nabi Muhammad SAW dengan kenyataan mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, saat terjadi gelombang masa pemurtadan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq di Jazirah Arab. Orang-orang Taif tidak termasuk golongan yang murtad. Pemimpin mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, janganlah kalian murtad, sebab kalian adalah yang paling akhir masuk Islam. Maka janganlah kalian menjadi yang pertama dalam kemudaratan. Iwatifillah, doa juga merupakan rujukan terakhir orang-orang yang beriman saat mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan besar, khususnya saat mereka berjihad di jalan Allah dan juga berdakwah. Seperti itu. Kita bisa renungi bagaimana saat pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut yang besar dan dahsyat. Kita ketahui itu. Saat itu mujahidin mukmin melihat betapa besar dan hebatnya kekuatan pasukan Jalut, maka mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Walamma barazu lijalut wa junudih qalu rabbana afghrig alaina sabran wa sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka pun, Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka doa itu membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangannya kepada mereka, kepada Talut itu. Sekalipun jumlah atau peralatan mereka sangat tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh pasukan Jalut. Doa yang mirip dengan doa pasukan Talut di atas adalah doa Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi pasukan yang menjadi kekuatan utama musyrik Mekah, yaitu di bawah pimpinan Abu Jahal CS ya. Saat itu Nabi Muhammad SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya, begitu khusyuk dan seriusnya gitu. Hingga selendang atau baju penutup tubuh bagian atasnya gitu terjatuh.
beliau memanjatkan doa, yaitu, ya Allah, penuhi dan wujudkan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepada aku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di atas bumi ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan sebagaimana diabadikan oleh sejarah, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan utama musyrik Mekah, yaitu menghancurkan Abu Jahal CS itu. Iwati fillah rahimakumullah, dakwah dan jihad kita hari ini dengan kondisi gitu kan yang berbeda ya, adalah sedang menghadapi tantangan besar ya, kita katakan, di mana COVID-19 ini sedikit banyaknya sudah melumpuhkan sendi perekonomian umat muslim gitu khususnya ya, dan masyarakat Indonesia, dan persempit ruang gerak kita untuk beraktivitas seperti biasanya gitu kan. Mungkin oleh sebagian besar para dai dan daiyah juga yang seperti biasanya mungkin menyampaikan di halayak umum, mungkin sekarang agak tidak bisa melakukan hal itu gitu, karena kondisinya tidak memungkinkan gitu. Oleh karena itu, ifafillah rahimakumullah, salah satu ikhtiar kita bersama yang bisa kita maksimalkan bersama juga di tengah pandemi ini gitu, di momentum Ramadan kali ini, untuk bisa selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mencabut virus ini di Indonesia, umumnya di seluruh dunia. Mudah bagi Allah untuk mencabut virus ini, insya Allah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya untuk teman-teman yang mendengarkan juga menonton. Untuk kesalahan itu dari saya sendiri, untuk kebenaran hanya Allah yang tahu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.